Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pendidikan sosial peserta didik di MI atau SD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Bagas Hamiguno dengan NIM 2319201. Kemudian Farah Khairulina dengan NIM 2319206. Kemudian saya Risma Apriliana dengan NIM 2319085. Dan yang terakhir ada Siti Fatimah Az-Zahra dengan NIM 2319230. Baiklah, langsung saja kepada Mas Bagas Hamiguno untuk mempresentasikan makalahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, poin yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pengertian bimbingan sosial. Sebelum masuk pada pengertian bimbingan sosial itu sendiri, yang perlu kita pahami dari kata bimbingan, di situ merupakan sebuah program atau yang nantinya memuat semua kegiatan atau layanan dalam lembaga pendidikan, yang dimana program itu diarahkan untuk membantu peserta didik agar dapat menyusun dan merencanakan apa yang akan dilakukan setelah mengetahui bimbingan itu sendiri. Kemudian bimbingan itu juga merupakan sebuah proses pemberian bantuan yang dalam bentuk apa? Bantuan itu ditunjukkan kepada individu atau peserta didik. Jadi jelas setelah peserta didik itu diberikan bantuan berupa bimbingan yang diarahkan oleh pendidik, nantinya diharapkan peserta didik itu bisa mengetahui atau mengenali dirinya sendiri secara lebih dalam, baik dari kemampuan-kemampuan yang ia miliki serta kelemahan apa yang ada di dalam dirinya. Kemudian selanjutnya, jika setelah peserta didik itu mengetahui kelemahan, nantinya peserta didik itu mampu mengambil keputusan jika peserta didik itu ke depan mengalami masalah, dan ia juga dapat bertanggung jawab untuk menentukan jalan hidupnya. Setelah dapat menentukan jalan hidupnya, nantinya mampu memecahkan kesulitan yang dihadapi serta memahami lingkungan yang dapat memahami dirinya sendiri. Masuk pada pengertian bimbingan sosial itu sendiri atau social guidance. Social guidance atau bimbingan sosial adalah bagian yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial. Bimbingan sosial itu sendiri merupakan konseling untuk membantu siswa dalam mengenali hubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi dengan apa? Dengan budi pekerti luhur yang diajarkan oleh pendidiknya. Kemudian bimbingan sosial itu sendiri juga dijelaskan juga oleh Depdikbud. Depdikbud itu menjelaskan bahwa bimbingan sosial adalah bidang bimbingan dan konseling yang membantu siswa dalam mengenal atau mampu berhubungan dengan lingkungan sosialnya atau lingkungan yang ada di sekitar rumah. Kemudian setelah diberi bimbingan seperti yang saya jelaskan pada pertama, nantinya peserta didik ini dapat memiliki budi pekerti luhur, di mana peserta didik itu mampu bertanggung jawab kepada masyarakat, kebangsaan, terlebih bernegara yang baik. Materi selanjutnya yaitu poin B, tujuan bimbingan sosial. Tujuan bimbingan sosial adalah agar siswa mampu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan sosiokultural. Contoh dari bimbingan sosial seperti memperoleh kelompok belajar dan bermain yang sesuai, membantu dalam memperoleh cara-cara bekerja dan berperanan dalam kehidupan berkelompok, membantu memperoleh persahabatan yang sesuai, dan membantu mendapatkan kelompok sosial untuk memecahkan masalah tertentu. Menurut Thohirin, tujuan utama pelayanan bimbingan sosial adalah agar individu yang dibimbing mampu melaksanakan interaksi sosial.
Bimbingan sosial juga bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu dapat menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan sosial di atas adalah untuk meningkatkan pengetahuan yang terkait dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan lingkungan sosial, terutama dalam hal tata cara pergaulan yang dilandasi dengan bukti pekerti yang luhur serta bertanggung jawab. Baiklah, saya Risma Apriliana dengan NIM 2319085 akan menyampaikan materi ketiga, yaitu fungsi bimbingan sosial. Dalam proses belajar mengajar, bimbingan mempunyai fungsi sebagai integral karena bimbingan tidak hanya berfungsi sebagai penunjang tetapi merupakan proses pengiring yang berkaitan dengan seluruh proses pendidikan dan proses belajar mengajar. Helen merumuskan fungsi-fungsi sosial sebagai berikut, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pemeliharaan, dan pengembangan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa fungsi bimbingan sosial meliputi fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, dan fungsi pengentasan, dan fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Dari semua fungsi-fungsi tersebut, apabila dilaksanakan dengan teratur maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan, baik untuk sekolah, masyarakat, maupun orang tua dan anak yang diberikan bimbingan tersebut. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan bimbingan sosial. Secara berurutan, mekanisme pengelolaan bimbingan sosial ditata dan mencakup tahapan analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang pertama, analisis kebutuhan. Program bimbingan dan konseling direncanakan berdasarkan pada kebutuhan peserta didik, sekolah, dan orang tua. Data kebutuhan peserta didik dikumpulkan dan ditelaah untuk memperbarui tujuan dan rencana. Yang kedua, perencanaan sebagai alat yang berguna untuk merespon kebutuhan yang telah teridentifikasi, melaksanakan tahapan-tahapan khusus untuk memenuhi kebutuhan dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab serta terhadap setiap tahap serta mengatur jadwal dalam program tahunan dan semesteran setelah pelaksanaannya. Yang ketiga, pelaksanaan. Aspek pertama adalah penggunaan data. Kumpulan data akan memberikan informasi penting dalam pelaksanaan program dan akan diperlukan untuk mengevaluasi program dalam kaitannya dengan kemajuan yang diraih peserta didik. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi dalam bimbingan dan konseling merupakan proses pembuatan pertimbangan secara sistematis mengenai keefektifan dalam mencapai tujuan program bimbingan dan konseling. Yang kelima, tindak lanjut. Tindak lanjut atas pelaksanaan bimbingan dan konseling akan menjadi alat penting dalam tindak lanjut untuk menentukan program sejalan dengan yang direncanakan dan digunakan untuk mengambil keputusan apakah program dilanjutkan, direvisi, atau dihentikan, meningkatkan program serta digunakan untuk mendukung perubahan-perubahan dalam sistem sekolah. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.